Hai guys, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aisyah Indah Paraswati dengan NIM 22092, Elisa Niswatu Naimah dengan NIM 2209013, Eni Trimastuti dengan NIM 2209014, Muhammad Hanif Fatul Rahman dengan NIM 2209018. Dalam praktikum fitokimia ini, kami dari kelompok 4 membuat simplisia dari daun pepaya atau carica papaya L. Berikut langkah-langkah pembuatan simplisia. 1. Pengumpulan bahan baku. Simplisia daun pepaya atau carica papaya L diambil tanggal 23 Maret 2022 saat jam 11 waktu Indonesia Barat atau pada siang hari di halaman depan rumah. Bagian tanaman yang digunakan adalah daun dan dikumpulkan sebanyak 3 kg. Selanjutnya adalah sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Selanjutnya, penyucian. Penyucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian menggunakan air bersih. Cara sortasi dan pencucian sangat mempengaruhi jenis dan jumlah mikroba awal simplisia. Misalnya, jika air yang digunakan untuk pencucian kotor, maka jumlah mikroba pada permukaan bahan simplisia dapat bertambah dan air yang terdapat pada permukaan bahan tersebut dapat mempercepat pertumbuhan mikroba. Selanjutnya adalah perajangan. Daun pepaya perlu mengalami proses perajangan. Proses ini dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau atau dengan alat mesin perajang khusus. Proses selanjutnya adalah pengeringan. Tujuan pengeringan ialah untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik, akan dicegah penurunan mutu atau kerusakan simplisia. Cara yang kami lakukan adalah dengan pengeringan sinar matahari langsung. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama proses pengeringan, antara lain, pada pengeringan bahan simplisia, tidak dianjurkan menggunakan alat dari plastik. Suhu pengeringan, kelembapan udara, aliran udara, waktu pengeringan, dan luas permukaan bahan. Langkah selanjutnya adalah sortasi kering. Sortasi setelah pengeringan sebenarnya merupakan tahap akhir pembuatan simplisia. Tujuan sortasi kering untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor-pengotoran lainnya yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Langkah selanjutnya adalah penggilingan. Cara penggilingan yang kami lakukan menggunakan alat blender. Jika simplisia yang akan digunakan dibuat serbuk, maka proses penggilingan ini mempermudah saat proses ekstraksi apabila akan melakukan pengujian lanjutan. Selanjutnya adalah pengemasan atau pengepakan. Ini merupakan langkah terakhir dalam pembuatan simplisia. Cara pengemasan atau pengepakan simplisia yang telah kami buat disimpan dalam wadah yang terbuat dari kaca sehingga kedap udara agar simplisia yang ada di dalamnya tidak cepat mengalami pembusukan atau ditumbuhi mikroba. Iki wis garing apa urung iki?